Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiabudi. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan dari tugas satu sebuah mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang dimana di sini kita akan membuat rangkuman yang bahan materinya dari internet, algoritma dan pemrograman komputer, dan sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Saya sudah membuat tentang definisi algoritma dan definisi dari pemrograman komputer. Yang pertama itu algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia komputer, algoritma menjadi dasar utama dalam merekam program agar komputer dapat menjalankan perintah secara otomatis dan efisien. Dan ini adalah ciri-cirinya serta peran algoritma dalam pemrograman. Dan di sini saya juga telah menuliskan strukturnya, dan juga dalam pemrograman algoritma dapat menjadi pengurutan dan diimplementasikan dalam bahasa C atau Python atau Java. Dan algoritma menjadi pencarian data digunakan dalam sistem basis data, aplikasi e-commerce, dan mesin pencari. Sejarahnya Java, di sini saya juga sudah membuat urutannya, yaitu dikembangkan oleh James Gosling bersama timnya di Sun Microsystem pada tahun 1991, dan proyek bernama Green Project. Kemudian dikembangkan untuk komputer dan internet karena memiliki sifat portable dan aman. Sini rilis perkembangan versi Java dari 1995 hingga saat ini. Keunggulan Java bisa dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perubahan kode, untuk write once atau run anywhere, berorientasi objek atau OOP, memudahkan pengembangan sistem besar, memiliki garbage collector, kaya library dan framework. Perkembangannya saat ini aplikasi Android, aplikasi web, cloud, dan IoT. Software yang dibuat dengan bahasa Java itu Eclipse IDE, NetBeans IDE, Minecraft, Spotify, dan Twitter. Dan sini saya akan membahaskan dari algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode. Sini saya sudah membuat algoritma flowchart menggunakan software Draw.io. Sini pertama-tama kita memulai dengan shape Terminator seperti ini. Tinggal kita sesuaikan, kemudian kita ketikkan seperti ini dan posisikan kira-kira seperti ini untuk shape awal, dan kemudian kita memberi panah untuk mengatur alurnya ya. Seperti ini, tinggal disesuaikan saja. Jika shape input kita menggunakan jajar jenjang seperti ini, dan jika selanjutnya menggunakan panah kembali, sini kita menggunakan belah ketupat karena di sini karena sebuah decision atau keputusan, yang dimana golongan A ini memiliki gaji pokok 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Di sini karena bisa menjadi keputusan ya atau tidak, jadi di sini sebagai decision gaji pokok dari tiap golongan, sehingga saya menggunakan shape belah ketupat seperti ini atau diamond. Kemudian lanjut, jika lembur 1 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok 30%, lembur 2 jam gaji lembur sama dengan 32% gaji pokok, 3 jam 34, 4 jam 36, dan 5 jam kurang lebih 38%. Hingga ke bawah, di sini kita memiliki total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur, dan outputnya kita memiliki total penghasilan, dan diakhiri dengan N, save Terminator kembali seperti start.
Nah, kira-kira seperti ini untuk bentuk flowchart yang saya buat di aplikasi Draw.io, dan kita akan mengimplementasikan di Visual Studio Code. Yang pertama-tama itu kita membuat kelas nama jumlah hitung gaji karyawan dari algoritma, dan kemudian deklarasi golongan karakter, jumlah lembur, integer, gaji pokok, gaji lembur, total gaji semua, dan itu real. Kemudian setelah deklarasi kita masuk ke deskripsi. Yang pertama tulis masukkan golongan karyawan A, B, C. Sini masukkan golongan. Kemudian masukkan jumlah jam lembur, baca jam lembur. Setelah masukkan jumlah jam lembur, kita menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Jika golongan A atau golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika tidak golongan B atau golongan B, maka 6.500.000. Jika tidak, jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Jika tidak, itu bisa jadi else if dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Sini golongan tidak valid. Ini selesai. Kemudian kita lanjut ke hitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lembur 1, maka gaji lembur 0.30 gaji pokoknya. Jika tidak jam lembur sama dengan 2, maka gaji lemburnya 0,32, dan seterusnya hingga 0,38. Yang kelima, gaji lembur 1. Jika sudah sampai ke 0, maka hitung total gaji pokok tambah gaji lembur sama dengan total gaji. Akan menampilkan hasil, tulis gaji pokok, gaji lembur, buka kurung, titik 2, tanda kutip, gaji lembur. Kemudian di outputnya total penghasilan, total gaji. Dan sini kita menuliskan selesai. Karena di sini output jumlah penghasilan, jumlah gaji golongan plus gaji lembur. Jadi outputnya ini tadi ada total penghasilan tambah dengan total gaji. Nah, seperti ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.